Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, sore ini kita melanjutkan pengajian kitab Ta'limul Muta'allim, Faslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Pasal menjelaskan tentang mengagungkan ilmu dan ahlinya ilmu. Sebelumnya kita tawassul baca Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abai wa ummati wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabiy wa ahli kullin wa ashabi kullin ajmain wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila mu'allif hadzal kitab wa ila jami' masyayikhina wa syaykhina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun fi ta'dimil ilmi, di dalam menjelaskan mengagungkan ilmu, wa ahlihi dan ahlinya ilmu. I'lam, ketahuilah, bi anna talibal ilmi, sesungguhnya orang yang mencari ilmu atau pelajar itu la yanalu, tidak akan memperoleh siapa talib al-ilma terhadap ilmu, wala yantafi'u, dan tidak akan mengambil manfaat siapa talib bihi dengan ilmu, illa bi ta'dimil ilmi, kecuali dengan mengagungkan ilmu, wa ahlihi dan ahlinya ilmu, wa ta'dimil ustadi, dan mengagungkan atau memuliakan guru, tauqirihi, yakni mengagungkan ustad. Kila, dikatakan, ma wasola man wasola illa bil hurmati, ma wasola, tidak akan mencapai sesuatu siapa man orang, wasola, yang telah mencapai siapa man, illa bil hurmati, kecuali dengan menghormati atau memuliakan. Tidak akan mencapai kepada satu tujuan kecuali orang itu telah mencapainya dengan suatu penghormatan. Wa masakota, dan tidak akan gugur atau gagal siapa man orang, sakoto, yang gugur siapa man, illa bitarkil hurmati, kecuali dengan meninggalkan menghormati atau memuliakan, wa ta'dimi, dan mengagungkan. Wakila, dan dikatakan, al-hurmatu, adapun menghormati atau memuliakan, itu khairun, lebih baik, minat ta'ati, daripada taat atau patuh. Ala taro, apakah tidak melihat siapa kamu, Anal insana, sesungguhnya manusia, itu layak furu, tidak kufur siapa insan,
bil maksiati dengan mengerjakan maksiat, wa innama yakfuru dan bahwasanya kufur siapa insan bitarkil hurmati dengan mengabaikan atau meninggalkan menghormati. Jadi bahkan sebagian pendapat kil itu mengatakan menghormati atau memuliakan itu lebih utama daripada ketaatan. Di sini juga disebutkan manusia itu tidak akan kufur dengan sebab melakukan perbuatan maksiat, akan tetapi dia bisa kufur dengan mengabaikan penghormatan atau memuliakan. Di sini pembahasannya adalah menghormati atau mengagungkan kepada ilmu dan orang yang mempunyai ilmu dan juga kepada guru. Wa min ta'dimil ilmi dan itu sebagian dari atau itu termasuk dari mengagungkan ilmu. Ta'dimul muallimi adapun mengagungkan muallim atau orang yang mengajar. Qala telah berkata siapa Aliun Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ana adapun aku itu abduman hamba sahayanya seseorang. Itu abduman hamba sahayanya seseorang. Alamani yang mengajarkan siapa man terhadapku. Harfan terhadap huruf. Wahidan yang satu. Insya'a jika menghendaki siapa man, ba'a maka menjual siapa man, wa insya'a dan jika menghendaki siapa man, a'taqa maka memerdekakan siapa man, wa insya'a dan jika menghendaki siapa man, istaraqqa maka tetap menjadikan hamba sahaya siapa man. Sayyidina Ali pernah berkata, ana abdun man alamani harfan wahidan, aku adalah budaknya atau hamba sahayanya orang yang telah mengajarkanku satu huruf. Jika orang tersebut ingin menjualku, maka ya aku akan ikuti atau terserah apakah akan menjualku ataukah akan memerdekakanku atau bahkan tetap menjadikanku sebagai budak. Maka pilihan itu ada pada seorang guru, bukan pada seorang pelajar atau murid. Waqad unsitu dan sungguh telah disyairkan atau dibacakan syair siapa aku, fidalika di dalam itu ta'dimul ilmi. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi. Ra'aitu meyakini siapa aku, ahaqqal haqqi terhadap lebih berhaknya hak, haqqal muallimi terhadap haknya orang yang mengajar. Wa aujabahu dan lebih wajibnya hak, apanya? Hibdan menjaganya, ala kulli muslimin atas setiap orang Islam. Aku meyakini bahwa ra'aitul ahaqqal haqqi haqqal muallimi. Aku meyakini bahwa paling haknya sesuatu yang berhak itu adalah haknya seorang yang mengajar. Dan itu atau haknya seorang yang mengajar itu hendaknya sangat dipatuhi atau hendaknya sangat dijaga atau wajib untuk dijaga atas setiap orang muslim. Jadi kita wajib meyakini atau menjaga bahwa sesuatu yang paling berhak itu adalah haknya seorang mu'allim kepada
orang yang belajar kepada mu'alim tersebut. Laqad haqqa, sungguh benar-benar berhak, ayyuhda, diberi hadiah, ayyuhda diberi hadiah, siapa ilaihi mu'alim, siapa ilaihi mu'alim, karamatan, karena kemuliaannya, li ta'limi harfin, karena mengajarkan huruf, wahidin yang satu, apa alfu dirhamin 1000 dirham. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Sungguh benar-benar berhak untuk dihadiahi 1000 dirham baginya. Baginya di situ adalah seorang mu'alim sebagai wujud kemuliaan bahwa ia telah mengajarkan satu huruf. Jadi satu huruf yang diajarkan kepada kita oleh guru kita itu berhak untuk dibayar atau dihadiahi 1000 dirham. Jadi berapa kita banyak pengetahuan yang kita terima, maka itu harus kita hargai bahwa itu adalah termasuk daripada jerihnya orang yang mengajar. Jadi satu huruf itu berhak untuk dibayar 1000 dirham kepada orang yang mengajar sebagai bentuk kemuliaan daripada orang yang mengajar. Fa innaman, maka sesungguhnya orang, Allah maka yang mengajarkan siapa man terhadapmu, harfan terhadap huruf, mimma dari perkara, tahtaju yang membutuhkan siapa kamu, ilaihi pada ma, fitini pada masalah agama, fahuwa maka adapun man, itu abuka bapak kamu, fitini di dalam agama. Sesungguhnya orang yang mengajarkan kepadamu huruf, yang mana huruf itu sebagai kebutuhan untuk mengetahui ilmu agama, maka orang yang mengajarkan itu adalah sebagai orang tuamu di dalam masalah agama. Wakana, dan ada siapa ustaduna guru kita, rupanya Syekhul al-Imamu Sadiduddin As-Sayrazi, itu yaqulu berkata siapa ustad, berkata qala masyayihuna terhadap qala masyayihuna. Qala telah berkata siapa masyayihuna, beberapa guru kita, man arada ayyakuna ibnahu aliman, man adapun siapa orang itu arada menghendaki, apa ayyakuna ada siapa ibnuhu anaknya man itu aliman alim, barang siapa yang menghendaki anaknya menjadi orang alim, fayam bagi maka sebaiknya apa ayyura'a memperhatikan, apa ayyura'a menjaga atau memperhatikan siapa man al-ghuraba'a terhadap beberapa pengembara, min ahlil fuqaha'i dari beberapa orang alim fikih atau beberapa ahli fikih, wa yukrimahum dan juga memuliakan siapa man terhadap ghuraba, wa yu'addimahum dan mengagungkan siapa man terhadap ghuraba, wa yu'tiyahum dan memberi siapa man terhadap ghuraba, syai'an terhadap sesuatu. Maka salah satu daripada
cara jika ingin anaknya menjadi orang yang alim, maka sebaiknya dia memperhatikan beberapa orang yang mengembara, yaitu dari orang-orang alim fikih, dengan cara memuliakan atau mengagungkan atau bahkan yu'tiyahum syai'an, memberi sesuatu, artinya bersedekah sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh ghuraba tersebut. Kemudian kalau sudah berbuat demikian ternyata anaknya tidak menjadi orang alim, fa illam yakun, maka jika tidak ada siapa ibnuhu, anaknya, man itu aliman, alim, kemudian kok ternyata anaknya tidak menjadi orang alim, yakunu, maka ada siapa hafiduhu, cucunya man itu aliman, alim. Kalau anaknya tidak, maka mungkin saja nanti cucunya atau bahkan cicitnya atau keturunannya pasti akan ada yang menjadi orang alim dengan sebab perbuatan memperhatikan ghuraba tadi. Wa min tauqiril muallimi, dan itu sebagian dari mengagungkan orang yang mengajar, termasuk dari memuliakan atau mengagungkan orang yang mengajar. Allah yamsya, adapun tidak berjalan siapa talibul ilmi, tidak berjalan amamahu, di depannya muallim. Wala yajlisa, dan tidak duduk siapa, wala yajlisa, dan tidak duduk siapa talib makanahu, pada tempatnya muallim. Jadi tempat-tempat yang di situ dikhususkan atau kebiasaannya diduduki oleh muallim itu hendaknya jangan sekali-sekali untuk diduduki oleh seorang muridnya. Wala yabtadi'a, dan tidak memulai siapa talib al-kalama, terhadap berbicara, indahu, di sisinya muallim, illa biidnihi, kecuali dengan izinnya muallim. Kemudian juga di dalam berbicara hendaknya tidak mendahului kecuali gurunya atau muallimnya itu mempersilahkan. Wala yuksiro, dan juga sebaiknya tidak memperbanyak siapa talib al-kalama, terhadap berbicara, indahu, di sisinya muallim, indahu, di sisinya muallim. Wala yas'ala, dan tidak bertanya siapa talib syai'an, terhadap sesuatu, inda malalatihi, ketika bosan atau jemunya muallim. Jadi kalau tahu situasi dan kondisi gurunya dalam keadaan bagaimana. Wa yura'a, dan hendaknya menjaga siapa talib al-waqta, terhadap waktu. Al-waqta, terhadap waktu, artinya ya harus tahu situasi dan kondisinya jika ingin bertanya kepada muallim. Wala yaduqa, dan tidak mengetuk siapa talib al-baba, terhadap pintu, al-baba, terhadap pintu. Bal yasbiru, bahkan sabar siapa talib hatta yahruja, sehingga keluar siapa muallim. Jadi tidak selayaknya mengetuk pintu, tapi menunggu di depan sampai muallimnya keluar. Falhasilu, maka adapun hasilnya itu annahu, sesungguhnya kelakuan itu yatlubu, mencari siapa talib ridhohu, terhadap ridhonya muallim. Wa yajtanibu, dan menjauhi siapa talib sukhtahu, terhadap murkanya muallim. Wa yamtasilu, dan
menuruti atau menjalankan siapa thalib amrohu terhadap perintahnya mu'allim. Jadi pada kesimpulannya adalah semuanya itu mencari ridhonya mu'allim atau ridhonya guru dan menjauhi daripada kemurkaan guru atau ketidaksukaan guru terhadap muridnya. Jadi intinya harus menjaga keharmonisan supaya hati seorang guru kepada muridnya itu tidak ada rasa benci atau tidak suka. Wayam tasilu dan menuruti atau menjalankan siapa thalib amrohu terhadap perintahnya mu'alim, menjalankan tadi fi ghairi maksiatillahi pada perintah selain maksiat terhadap Allah Ta'ala, halnya luhur siapa Allah, menjalankan perintah selagi perintah itu tidaklah berbuat maksiat kepada Allah. Perintah guru selagi itu tidak maksiat putranya dan juga orang-orang yang berhubungan dengan beliau, baik itu dari segi nasab ataupun juga yang lain. Wakana dan ada siapa ustaduna guru kita, rupanya Syekhul Islami Burhanuddin Shahibul Hidayati, itu yuhki menceritakan siapa Syekh anna wahidan sesungguhnya seseorang min kibari a'immati Bukhara, min kubari a'immati Bukhara, dari beberapa pembesarnya beberapa imam tanah Bukhara. Itu karena ada siapa ahad, itu karena ada siapa ahad, itu yajlisu duduk siapa ahad, majlis darsi pada majlis belajar, majlis darsi pada majlis belajar atau majlis mengaji. Wakana dan ada siapa wahid, itu yakumu berdiri siapa wahid, fi kholalid darsi pada sela-selanya mengaji atau pada sela-selanya belajar, ahyanan pada beberapa masa, wasa'alu dan bertanya siapa ashab, wasa'alu dan bertanya siapa ashabuhu anhu dari wahid, wayakulu dan menjawab siapa wahid, anna ibna ustadi sesungguhnya anak laki-lakinya atau putranya guruku, itu yal'abu sedang bermain siapa ibnun, itu yal'abu sedang bermain siapa ibnun, ma'asibyani beserta beberapa anak kecil, ma'asibyani serta beberapa atau bersama beberapa anak kecil, fisakati pada jalan. Suatu ketika ada seorang, diceritakan ada seorang laki-laki dari pembesarnya para imam di tanah Bukhara sedang berada di tempat majlis ngaji atau majlis pembelajaran. Beliau kadang berdiri, kadang duduk, dan itu dilakukan berulang kali. Kemudian salah satu temannya atau mungkin muridnya itu bertanya, kenapa berulang kali berdiri? Kemudian beliau menjawab bahwa sesungguhnya putra dari guruku itu sedang bermain bersama anak-anak kecil yang lain di jalanan. Fa'idha ra'aituhu, maka ketika melihat siapa, fa'idha ra'aituhu, maka ketika melihat siapa aku terhadap ibnun, akumu
maka berdiri siapa aku lahu pada ibnun takdiman karena mengagungkan li ustadi kepada guruku. Nah, beliau berdiri itu mengawasi, melihat atau melihat putranya itu dengan kondisi berdiri itu dalam rangka mengagungkan atau memuliakan kepada bapaknya anak kecil tadi, yang mana bapaknya anak kecil tadi itu adalah guru beliau. Wal qadi dan qadi, wal qadi wal qadi dan qadi Imam Fakhruddin Al-Arsabandi, karena ada siapa al-qadi itu ra'isul a'immati, pemimpinnya beberapa imam, bimarwa pada tanah Marwa. Wakana dan ada siapa as-sultanu sultan itu yahtarimuhu, memuliakan siapa sultan terhadap al-qadi, wayatal ihtirami dengan sangat memuliakan. Wakana dan ada siapa qadi itu yakulu berkata siapa al-qadi, innama wajadtu, bahwasanya menemukan siapa aku, hadal mansibah terhadap ini derajat, bihormatil ustadi dengan memuliakan guru. Beliau al-qadi Imam Fakhruddin mengatakan bahwa aku mendapatkan derajat ini atau derajatnya sebagai qadi itu adalah dengan perantara atau sebab menghormati guru. Fa ini maka sesungguhnya aku itu kuntu ada siapa aku itu ahdumu melayani siapa aku atau berkhidmah siapa aku ustadi terhadap guruku. Dia atau beliau mendapatkan derajat yang tinggi itu berkat berkhidmah kepada gurunya. Rupanya al-qadi, gurunya tadi rupanya al-qadi Aba Yazid Ad-Dabusi. Wa kuntu dan ada siapa aku itu ahdamuhu melayani siapa aku terhadap al-qadi Aba Yazid, wa adbahu dan memasak siapa aku ta'amahu terhadap makanannya Aba Yazid, wala akulu dan tidak memakan siapa aku minhu dari ta'am. Hikmahnya dengan cara di situ disebutkan melayani dan juga memasakkan beliau, dan selama memasak tidak pernah mencicipi makanan yang dimasak untuk beliau gurunya. Wasyaikhul imamu dan Syekh Imam Al-Ajal Samsul A'immah Al-Khulwani, Kotkana sungguh ada siapa Syamsul A'immah itu khoroja keluar siapa Syamsul A'immah min Bukhara dari tanah Bukhara, wasakana dan bertempat siapa Syamsul A'immah fi ba'dil qura pada sebagian beberapa desa, ayyaman pada beberapa hari, muhadisatin karena sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu bisa dikatakan ya ada peristiwa atau kendala sehingga menetap di beberapa desa dengan beberapa hari. Kemudian waqad zarathu
Wa qad zarathu, dan sungguh telah mengunjungi terhadap Samsul A'immah siapa talamiduhu, beberapa muridnya Samsul A'immah selama bermukim beberapa waktu di desa tadi. Murid-murid daripada Samsul A'immah tadi sama mengunjungi di kediaman atau tempat tinggal Samsul A'immah tadi, kecuali ghairu Syekhil Imamil Qadi, selain Syekh Al-Imam Al-Qadi Abi Bakir Az-Zaronji. Jadi hanya seseorang muridnya yang tidak mengunjungi kepada Samsul A'immah tadi. Kemudian faqala, kemudian berkata siapa Samsul A'immah, lahu pada Qadi Abi Bakar, hinalakihi, ketika bertemu siapa Samsul A'immah terhadap Qadi Abi Bakar. Kemudian satu waktu ketemu, Syekh Samsul A'immah tadi bertanya kepada Qadi Abu Bakar, limada, karena apa? Lam tazurni, tidak mengunjungi siapa kamu terhadapku. Kenapa kamu tidak mengunjungi aku sementara yang lain itu semuanya mengunjungiku? Faqala, kemudian berkata siapa Qadi Abu Bakar, kuntu, ada siapa aku itu, masyghulan, disibukkan, bihidmati, dengan melayaninya aku, alwalidati, terhadap ibuku. Qadi Abi Bakar tadi menjawab, aku tidak bisa mengunjungi karena sibuk melayani kepada ibuku. Qala, kemudian berkata siapa Samsul A'immah, turzako, diberi siapa kamu al-umroh, terhadap umur. Turzako, diberi siapa kamu al-umroh, terhadap umur. Wala turzako, dan tidak diberi siapa kamu raunaqad darsi, terhadap buah manisnya belajar. Kemudian Syekh Samsul A'immah tadi berkata, kamu akan diberi umur, rizki berupa umur yang panjang sebab berkhidmah kepada ibumu, namun kamu tidak akan diberi rizki berupa buah manisnya belajar. Ya, karena tadi mungkin kurang begitu menghormati kepada gurunya yang meskipun ada kesibukan yang lain. Wakana, dan ada siapa Qadi Abi Bakar itu kadalika, sebagaimana itu, qala turzakol umroh, dan itu terbukti, artinya terbukti suatu ketika kemudian di beberapa waktu Syekh Qadi Abu Bakar tadi itu di dalam belajarnya itu tidak teratur. Itu karena ada kesalahan sedikit terhadap gurunya tadi. Wakana, dan ada siapa Qadi Abu Bakar itu kadalika, sebagaimana itu, turzakol umroh wala turzakol raunaqal darsi. Fa innahu, maka sesungguhnya kelakuan, karena ada siapa Qadi Abu Bakar itu kadalika, sebagaimana turzakul umroh, fi aksari auqatihi, pada banyak beberapa waktunya Qadi Abu Bakar, fil qura, pada beberapa desa, walam yantadim, dan tidak teratur siapa Qadi Abu Bakar, walam yantadim, dan tidak teratur siapa walam yantadim, dan tidak teratur lahu, bagi Qadi Abu Bakar, apa ad-darsu, belajar. Nah, itu terbukti kemudian bahwa di dalam belajarnya beliau tidak teratur. Faman, maka adapun siapa orang ta'adda, merasa tersakiti,
minhu dari man, siapa ustaduhu gurunya man, yuhramu maka dihalang-halangi siapa man, barakatal ilmi terhadap berkahnya ilmu, wala yantafi'u dan tidak mengambil manfaat siapa man bihi dengan ilmu, illa qalilan kecuali sedikit. Barang siapa yang gurunya merasa tersakiti oleh orang tersebut, maka seorang pelajar tersebut itu akan dihalangi untuk mendapatkan berkahnya ilmu dan juga tidak akan bisa mengambil manfaatnya ilmu kecuali sedikit. Jadi intinya adalah menghormati dan memuliakan kepada gurunya atau ustadznya. Jangan sampai berbuat sesuatu yang di situ membuat gurunya itu merasa tidak senang atau tersakiti. Innal mu'allima sesungguhnya orang yang mengajar wa tabiba dan dokter, itu kilahuma adapun keduanya mu'allim wa tabib, itu la yansohani tidak mengharapkan kebaikan siapa mu'allim wa tabib, idahuma ketika adapun mu'allim wa tabib itu lam yukroma tidak dimuliakan siapa mu'allim dan tabib. Fasbir maka sabarlah, lidaika pada penyakit kamu, injafauta jika tidak patuh siapa kamu, tabibaha terhadap dokternya penyakit, wakna dan menerimalah kamu, bijahlika dengan kebodohan kamu, injafauta jika tidak patuh atau membangkang siapa kamu, mu'alliman terhadap orang yang mengajar. Jadi guru dan dokter itu ada sebuah kesamaan yang keduanya itu tidak akan mengharapkan kebaikan. Intinya itu tidak ridho jika keduanya mu'allim dan dokter itu tidak dihormati. Layan sohani idahuma lam yukroma. Maka seorang guru jika tidak dihormati, maka kamu akan menerima kebodohan dengan ketidakpatuhan kamu. Seorang dokter tidak akan mendoakan atau tidak akan mengharapkan kesembuhan dari penyakitnya pasien jika pasien itu sendiri itu tidak mematuhi daripada anjuran atau perintah dari dokter tersebut. Wahukia dan diceritakan apa annal khalifata sesungguhnya Khalifah Harun ar-Rasyid itu ba'asa mengutus siapa Khalifah Harun ar-Rasyid ibnahu terhadap putranya Harun ar-Rasyid ilal Asmu'i pada Kiai Asmu'i liyu'allimahu supaya mengajar siapa al-Asmu'i terhadap ibnahu al-ilma terhadap ilmu wal adaba dan adab. Syekh Harun ar-Rasyid suatu ketika mengirimkan anaknya, kalau sekarang memondokkan anaknya kepada Kiai Asmu'i untuk belajar ilmu dan juga belajar adab. Faro'ahu kemudian melihat siapa Khalifah Harun ar-Rasyid terhadap ibnahu yauman pada suatu hari, pada suatu ketika Khalifah Harun ar-Rasyid mengunjungi anaknya dan dia melihat putranya pada saat itu. Ia tawaddu'u sedang berwudu siapa al-Asmu'i, wa yaksilu dan membasuh siapa al-Asmu'i
rijlahu terhadap kakinya al-Asmu'i, wa ibnul khalifati adapun putranya khalifah itu yasubbu menuangkan siapa ibnahu al-ma'a terhadap air ala rijlihi atas kakinya Asmu'i. Pada satu ketika tatkala disambangi, beliau melihat bahwa Kiai Asmu'i atau Syekh Asmu'i tadi sedang berwudu. Kemudian pada waktu berwudu itu membasuh kaki, Kiai Asmu'i membasuh kaki dan putra khalifah tadi menuangkan airnya. Jadi putra khalifah tadi menuangkan airnya dan Kiai Asmu'i sedang membasuh kakinya dalam rangka berwudu. Melihat hal yang demikian, fa'ataba, maka kemudian menegur siapa al-khalifatu khalifah al-Asmu'iyah terhadap Kiai Asmu'i, fidalika pada itu sobbun. Faqala kemudian berkata siapa khalifah, innama bu'istuhu, bahwasanya mengutus siapa aku terhadap ibna, innama bu'istuhu, bahwasanya mengutus siapa aku terhadap ibnu, ilaika padamu, litu'allimahu supaya mengajar siapa kamu terhadap ibnu, wa tu'adibuhu dan mengajarkan tata krama atau mengajarkan adab terhadap ibnu. Falimada, maka kenapa lam ta'murhu, tidak memerintahkan siapa kamu terhadap ibnu, bi ayyusabba, dengan menuangkan siapa ibnu al-ma'a terhadap air, bi ihda yadaihi dengan salah satu dua tangannya ibnu, wa yagsila dan membasuh siapa ibnu bil ukhra dengan tangan yang lain, rijlaka terhadap kakimu. Maka Syekh Asmu'i ditegur, kenapa kamu tidak sekalian memerintahkan kepada putraku untuk menuangkan air dan tangan yang satunya untuk membasuh kakimu, karena anakku dikirim kepadamu itu supaya untuk belajar ilmu dan juga belajar tentang tata krama. Wa min ta'dimil ilmi wallahu a'lam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.